Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai pecahan. Nah, apa sih pecahan itu? Pecahan biasanya dilambangkan dengan A per B. A itu kita sebut dengan pembilang dan B itu kita sebut dengan penyebut. Nah, dengan syarat B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau misalnya kita tuliskan 3/0, ini hasilnya itu adalah tak hingga. Ya, jadi pecahan itu boleh dengan bilangan apapun, bilangan bulat apapun, kecuali bawahnya atau penyebutnya itu adalah 0. Nah, ini biasanya bilangan pecahan seperti ini ya bentuknya. Oke, kita lihat dulu di sini. Misalnya kita akan bahas dulu tentang pecahan senilai. Pecahan senilai itu apa sih? Pecahan senilai itu adalah pecahan yang apabila diperbesar atau diperkecil di hasilnya sama. Jadi pecahan senilai adalah pecahan yang apabila diperbesar atau diperkecil hasilnya sama. Nah, kita lihat di sini misalnya kita punya bilangan setengah. Nah, setengah ini itu akan sama seperti 2/4, 3/6. Nah, dengan berapa lagi? Misalnya 4/8. Kenapa bisa? Lihat di sini. Kalau kita lihat nih ya, setengah. Kalau kita gambarkan, ini sama dengan setengah kan? Nah, kemudian kalau misalnya kita jadi 2/4. 2/4 berarti ini setengahnya juga. 3/6 pun sama dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau cari gimana caranya untuk mencari pecahan senilai. Lihat ini, setengah. Kalau kita kali yang atasnya misalnya dikali 2, maka yang di bawah pun harus dikali 2. Dikali 2/2. Dia hasilnya 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4. Jadi 2/4. Nah, begitu juga kalau setengah kita kali 3/3 berarti 3/6. Nah, atau yang 4/8 nih ya. 4/8 kenapa bisa jadi setengah? Kalau misalnya kita bagi 4/4 itu hasilnya jadi 1/2. Nah, seperti itu yang disebut dengan pecahan senilai. Oke. Nah, setelah kepecahan senilai, kita akan bahas mengenai pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu seperti apa? Misal 2/1/6. Nah, 2/1/6 itu disebut dengan pecahan campuran. Kalau misalnya kita mau ubah ke dalam pecahan biasa, itu tinggal 2 dikali 6, kemudian hasilnya ditambah 1. 2 kali 6, 12, tambah 1, 13. 13 per berapa? Per penyebutnya. Berarti 13/6. Lagi 4, 3/7. Berarti 4 kali 7 adalah 28. 28 ditambah 3. 31/7. Nah, itu pecahan campuran. Nah, sekarang kita akan bahas lagi tentang operasi hitung.
Operasi hitung di sini ada yang pastinya ada tambah, ada kali, ada kurang, ada bagi kan. Nah, kita penjumlahan dan pengurangan dulu ya. Baru nanti ke yang campurannya. Misal 3/2/5 ditambah 4/8. Nah, di sini kalau misalnya kita mau hitung, lebih baik ini kita sederhanakan dulu atau diubah dulu menjadi pecahan biasa kayak tadi. Berarti kalau kita ubah menjadi pecahan biasa, 3 kali 5, 15, tambah 2 berarti 17. 17 per berapa? 17/5 ditambah 4/8. Nah, di sini ada 5 dan 8. 5 dan 8 itu tidak bisa langsung kita jumlahkan nih ya, karena penyebutnya berbeda. Jadi misalnya 17 tambah 4, 21. 5 ditambah 8, 13. Nah, nggak bisa. Nah, gimana caranya? Yaitu kita samakan dulu penyebutnya. Atau biasanya 5 dan 8 itu kita KPK-kan dulu. Berapa hasil KPK dari 5 dan 8. Karena di sini 5 dan 8 itu yang 5 bilangan prima, 8 bilangan biasa itu bisa kita kalikan. 5 kali 8 40. Karena kalaupun kita KPK-kan hasilnya tetap 40. Ya. Boleh kita buat langsung panjang atau mau satu-satu juga boleh. 40 kita bagi 5. 40 bagi 5 itu berapa? 8. 8 dikali 17. 17 kali 8. 7 kali 8 itu 56. 8 tambah 5 13. Berarti 136. Oke, caranya 40 dibagi 5 kemudian dikali 17. Yang ini pun ini tambah ya. 40 dibagi 8 berarti 5. 5 dikali 4. 5 kali 4 berapa? 20. Nah, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 156/40. Nah, lihat di sini 156/40 angkanya lebih besar yang pembilang daripada penyebut. Nah, kalau pembilang lebih besar daripada penyebut, ini bisa kita sederhanakan. Kita lihat di sini 156 dibagi 40. Cari perkalian 4 yang hasilnya mendekati 15. Berarti kan 3 ya. 3 kali 40 itu berarti 120. Nah, 5 dikurangi 2 itu 3, 6-nya turun. 36 dibagi 40 itu nggak bisa karena lebih kecil. Angka 36-nya bisa kita naikkan per 40. Jadi jangan dulu dibuat koma karena kita mau masih membahas tentang pecahan ya. Jadi jawabannya adalah 3/36/40. Apakah ini sudah sederhana? Belum sederhana. Sederhana itu dia bentuknya seperti ini. 1/2. 1/2 itu tidak bisa dibagi dengan apa-apa lagi. Berarti 36/40 itu belum sederhana. Bisa kita bagi dengan berapa? Misalnya bagi dengan 4 lagi boleh. Berarti ingat yang atas dibagi 4, yang bawah pun dibagi 4. Nah, 3-nya gimana? Tetap 3 di depan. Karena dia nggak ngaruh ya. Oke, 36 dibagi 4 itu 9/10. 40 bagi 4 itu 10 ya. Oke. Nah, ini sudah bilangan paling sederhana. Nah, ini tentang penjumlahan pecahan. Mudah-mudahan kalian paham ya. Oke, satu soal lagi ya. Misalnya 2/16 ditambah 3/8. Nah, 16 dan 8 ini harus kita KPK-kan dulu. Nah, 16 dan 8. Sebenarnya kalaupun misalnya kita nggak KPK-kan, kita cari deh
8 ada nggak ya perkalian 8 yang hasilnya 16? Ada. Berapa? 8 kali 2 itu hasilnya 16. Jadi sebenarnya KPK dari 16 dan 8 itu adalah 16. Nah, tapi kalau kalian mau coba cari ya, kita KPK-kan. 8, 16. Kita bagi 2 kan? 4, 8. Bagi 2 lagi. 2, 8 bagi 2, 4. Bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Bagi 2 lagi, 1, 1. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Nah, jadi KPK dari 16 dan 8 itu sebenarnya adalah 16. Oke, 16 bagi 16 itu 1 kali 2, 2. Tambah 16 dibagi 8 itu 2 kali 3, 6. Jadi 2 tambah 6 itu 8 per 16. Apakah ini udah sederhana? Belum, ini masih kita bisa bagi. Bu, kalau misalnya dibaginya 2 per 2 boleh? Boleh. 8 bagi 2 itu 4, 16 bagi 2 itu 8. Belum sederhana juga ini. Kita bagi lagi misalnya 2 per 2 boleh. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 4. Udah sederhana? Belum. Kita bagi lagi 2 per 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Nah, jadi nilainya adalah 1 per 2. Jadi kalaupun misalnya kalian langsung mau cepat, langsung aja bagi 8 per 8. Jadi 8 bagi 8, 1. 16 bagi 8, 2. Ya, seperti itu. Untuk pengurangan pun sama. Misal 8 per 15 dikurangi 3 per 10 misalnya ya. Oke, 15 dan 10 ini mau kita KPK-kan boleh. Kalaupun enggak, kita cari ada 10 dikali berapa yang hasilnya sama kayak 15 kali 10. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian bingung, langsung KPK-kan saja ya. 15 dan 10 bagi 2 atau bagi 5 juga boleh ya. 15 bagi 5 itu 3, 10 bagi 5 itu 2 bagi 3, 1 sisa 2 bagi 2, 1, 1. 5 kali 3, 15 kali 2, 30. Jadi 15 dan 10 itu KPK-nya adalah 30. 30 bagi 15 itu 2, 2 kali 8, 16. 30 bagi 10 itu 3 dikali 3, 9. Jadi 16 dikurangi 9. 16 dikurangi 9 itu berapa? 7 per 30. Nah, ini seperti ini hasilnya ya. Itu untuk operasi hitung pecahan, penjumlahan dan pengurangan. Kemudian kalau perkalian dan pembagian ini kita coba lagi. 3 per 8 dikali 1, 2 per 6. Nah, yang ini kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Berarti 3 per 8 dikali 1 kali 6, 6 tambah 2, 8. 8 per 6. Nah, dalam perkalian sebenarnya ada yang disebut sistem coret. Nah, sistem coret itu berlaku kalau misalnya untuk bagian atas dengan bawah atau menyilang. Ya, atas yang bawah ini juga boleh. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini. Sebenarnya kalau mau kalian kalikan dulu juga boleh ya, nggak masalah. Kita coba dulu kalikan dulu ya, baru nanti pakai sistem coret itu kayak gimana. 3 kali 8 itu 24. 8 kali 6 itu 48. Nah, ini belum sederhana ya. Kita bagi berapa? Bagi 4 per 4 supaya cepat dulu ya.
24 dibagi 4 itu 6. 48 dibagi 4 itu 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Jadi 6/12 belum sederhana. Kita bagi 6/6 ya. 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 itu 2. Jadi 1/2. Nah, kalau pakai sistem coret, coba diperhatikan di sini. Kita lihat dulu nih, kalau atas bawah yang ini 3 sama 8 itu nggak bisa dicoret, nggak ada perkalian 3 yang hasilnya 8 atau perkalian 8 yang hasilnya 3. 8 yang pokoknya 8 yang dibagi hasilnya menjadi 3, nggak ada ya. Nah, 8 sama 6 itu boleh, 8 sama 6. Nah, ini jadi nggak bisa dicoret atas bawah yang ini ya. 8 dan 6 itu bisa dibagi, bagi berapa ya? Bagi 2. 8 dibagi 2 itu hasilnya 4, 6 dibagi 2 juga 3. Nah, sekarang gini, sistem coret itu sama seperti sistem disederhanakan, artinya dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, di sini udah sederhana 4 dan 3. Ada lagi nggak yang bisa dicoret? Nih, 3 kan tadi bisa menyilang ya. 3 menyilang dengan yang ini. Oh bisa, 3 sama 3 ya dibagi 3 dong. Ini menjadi 1, ini juga menjadi 1. Ada lagi, ada yang mana? 4 dan 8. 4 bisa dibagi 4, 8 juga bisa dibagi 4. 4 bagi 4 berarti 1, 8 dibagi 4 berarti 2. Nah, udah sederhana. 1 kali 1, 1. 2 kali 1, 2. Sama jelas ya. Nah, kalau misalnya perkaliannya juga di sini ada 3 angka. 4/5 dikali 3/7 dikali 15/6. Nah, kalian mau dikalikan dulu boleh, kemudian disederhanakan boleh, terserah. Tapi kalau ibu boleh sarankan, kita pakai dengan sistem coret tadi. Asal kalian udah tahu, sistem coret itu adalah sistem pembagian atau penyederhanaan. Dengan cara yang bisa dicoret itu atas bawah atau menyilang. Ya, menyilang. Oke. Nah, di sini apakah ada bilangan yang bisa kita sederhanakan? Nih ya. 3 dengan 6 itu bisa kita sederhanakan, ya enggak? Dibagi dengan 3. 3 bagi 3 itu 1, 6 dibagi 3 itu 2. Ada lagi yang bisa kita sederhanakan? Ada, yang mana? 4 sama 2 ini. 4 bagi 2 itu 2, 2 dibagi 2 itu 1. Kemudian ada lagi nggak yang bisa disederhanain? Ada, mana? 15 dan 5. Nah, 15 dan 5 ini kita sederhanakan dibagi berapa? Ya bagi 5. 5 bagi 5, 1. 15 bagi 5, 3. Ada lagi? Nggak ada. Oke, kita kalikan. 2 dikali 1, 2 kali 3, 6. 1 kali 7, 7 kali 1, 7. Nah, ini udah paling sederhana, 6/7 ya. Mudah-mudahan kalian paham. Satu soal lagi tentang pembagian. Oke, misal ada 7/8 dibagi 1 5/6. Oke, 7/8 berarti kita tulis 1 5/6 nya kita ubah dulu menjadi bilangan pecahan biasa. 1 kali 6, 6 tambah 5, 11. 11/6. Nah, kalau pada pembagian ini kita harus ubah menjadi kali, kemudian dibalik bilangan yang keduanya dibalik ya. Jadi ini tuh akan menjadi 7/8 dikali 6/11. Ubah menjadi kali baginya, kemudian 11/6 nya diubah menjadi 6/11 ya.
Nah, seperti itu. Ada yang bisa dicoret nggak? Ada. Yang mana? 8 sama 6. Kira-kira mau dibagi berapa? 6 paling bisa dibagi 2 atau dibagi 3. 8 cuman bisa dibagi 2 atau 4 ya. Nah, kita bagi 2 aja yang sama. Bagi 2. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Udah. 7 kali 3, 21. 4 kali 11, 44. Udah sederhana? Udah ya. Ini nggak bisa lagi dibagi dengan bilangan apapun. Oke. Nah, itu tentang pembagian. Satu soal lagi tentang pembagian. Ini kalau pembagiannya banyak kayak tadi 3. Misal 4/9 dibagi 3/7 dibagi 1/2. Nah, ini pun sama. Kalau ada pembagian seperti ini, kita ini dulu ya, ubah dulu. 4/9 dibagi 3/7 dibagi 2 kali 2, 4 tambah 1, 5/2. Nah, ini pembagian semua. Berarti yang dibalik adalah ini dan ini ya. 4/9 dikali 7/3 dikali 2/5. Nah, ini kenapa yang dua-duanya dibalik? Kalau misalnya kita kerjakan ini dan ini, 4/9 dan 3/7, otomatis 3/7-nya dibalikan. Nah, hasilnya udah dapat tuh. Nah, nanti dibagi lagi yang ini. Kalau dibagi lagi yang 5/2, berarti ini juga harus dibalik. Makanya langsung aja kalian balik yang dua bilangan ini. Oke, ada yang bisa dicoret nggak? Oh, ternyata di sini nggak ada yang bisa dicoret. Berarti langsung aja dikalikan. 4 kali 2 itu 8. 8 kali 7 itu 56. Oke, 3 kali 5 itu 15. 15 dikali 9. 5, 4, 9 tambah 4, 13. 56/135. Nah, seperti itu ya tentang penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.